Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpol, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi, tempat di mana kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman menarik dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cailah Husnatul Saida dari program studi S1 Akuntansi, dan rekan saya Clarissa Aulia Widya Zahra dari program studi S1 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas topik tentang salah satu beasiswa yang cukup familiar nih di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang beasiswa Bank Indonesia. Kita kedatangan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Langsung saja kita sambut Kak Krismas. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu diri Kakak? Baik, perkenalkan, nama saya adalah Krismas Aulia. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Bangunan semester 5. Dan saya juga adalah salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia juga pada periode ini. Oh baik, kalau boleh tahu Genbi itu apa sih Kak? Oke, untuk Genbi itu adalah singkatan dari komunitas kami, yang mana komunitas tersebut adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Genbi itu adalah singkatan dari Generasi Baru Indonesia, teman-teman. Jadi Generasi Baru Indonesia ini dibuat untuk menjadi salah satu wadah dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia dalam mengembangkan soft skill dan hard skillnya. Jadi diharapkan dari Bank Indonesia itu tidak hanya memberikan beasiswa secara nominal, tapi juga dapat mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswanya tersebut agar bisa meningkatkan skillnya, tentunya di dalam komunitas tersebut gitu. Oke, gitu. Kalau boleh tahu nih syarat biar bisa ikut atau masuk di GenBI itu gimana Kak? Oke, untuk syarat dan tips mungkin ya, untuk syarat dan tips dari saya sendiri itu dulu adalah meningkatkan akademik terlebih dahulu. Jadi akademik itu jangan sampai lupa teman-teman. Kita harus tetap belajar, pertahankan IPK-nya tentunya dari semester 1, 2, 3 kan masih bisa itu meningkatkan IPK. Untuk syarat yang lain atau tips yang lain adalah itu, yang pertama adalah aktif organisasi teman-teman. Jadi salah satu syarat ya, atau mungkin bisa menjadi kunci dalam mendapatkan beasiswa itu aktif dalam organisasi. Jadi aktif dalam organisasi itu bisa lewat dari himpunan, dari BEM, dan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun IMM kalau di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Itu bisa menjadi salah satu kunci ataupun tips dari saya sendiri. Untuk yang lain mungkin lebih ke arah potensi diri sih, kayak dari diri masing-masing itu mempunyai potensi apa sih, mungkin mendapatkan juara di salah satu bidang atau mungkin di lomba-lomba tertentu, itu juga menjadi kunci juga. Jadi nggak hanya dari akademik ataupun dari organisasi, tapi semacam kayak memiliki potensi ataupun menerima prestasi, itu juga bisa menjadi salah satu syarat tentunya. Baik, untuk kalau kita join di Genbi, apa saja sih kegiatannya yang ada di Genbi itu? Apakah ada kegiatan yang dari super menarik gitu, gimana? Untuk yang super menarik dari Genbi, sebenarnya kalau acara ataupun program-program dari komunitas kami itu Genbi itu banyak yang menarik, banyak dan menarik gitu ya. Boleh di-spill banyak gak banget itu? ya. Salah satunya aja ya, mungkin yang tahun lalu mungkin udah di-spill. Di tahun lalu itu kita pernah mengadakan, dari angkatannya di atas saya itu pernah mengadakan Expand UMKM. Itu semacam seminar juga. Kemudian ada salah satu program juga itu yang hampir sama bentuknya, itu adalah seminar. Itu adalah sosialisasi second kris. Sosialisasi ngenal ke kris di sekolah-sekolah. Nah, itu adalah salah satu program yang pernah dilakukan oleh Genbi, dan mana itu juga menjadi salah satu program dari BI juga yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tepatnya di Ekspotorium. Jadi itu adalah salah satu program yang cukup bisa dikatakan menarik ataupun bisa dikatakan besar, paling besar sendiri lah di Genbi.
Nah, kalau benefitnya gabung di Genbi itu apa? Untuk benefitnya itu ada nominal. Yang terutama itu adalah uang ya teman-teman, terdapat semacam bantuan dana dari Bank Indonesia yang pertama. Kemudian terlepas dari hal tersebut itu kita juga mendapatkan ilmu-ilmu terutama pada kebank sentralan. Terutama kan ini adalah beasiswa dari Bank Indonesia ya teman-teman. Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Kita juga mendapatkan ilmu, kemudian relasi tentunya. Kita menemukan bertemu sama teman-teman baru, mengenal satu sama lain. Terus kayak nggak hanya dari Genbi Komisariat Universitas Muhammadiyah Ponorogo sendiri juga, nanti kita juga bisa kenalan sama Genbi dari komisi lain gitu teman-teman. Oh gitu, berarti itu banyak banget ya kegiatannya. Nah, bagaimana sih tips and tricks dari kakak untuk membagi jadwal antara perkuliahan dengan organisasi? Pasti ini banyak banget dipertanyakan kalau lagi banyak kesibukan apa masih sempet gitu. Sebetulnya untuk membagi waktu ya teman-teman, gimana caranya bagi waktu di organisasi, kemudian bagi waktu untuk perkuliahan ataupun akademik. Kalau dari saya sendiri ya, tips saya sendiri itu adalah menggunakan jadwal atau schedule. Jadi ketika kita memiliki sebuah agenda ataupun memiliki sebuah kegiatan tertentu ataupun kegiatan organisasi katakanlah, kita harus manage waktunya. Jadi kalau di schedule itu dari jam 7 sampai jam 9 itu ada acara ataupun rapat dari organisasi, kemudian di jam 9 sudah ada mata kuliah, maka sudah di-prepare dari awal-awal. Jadi sebelum sebelum hari tersebut ataupun sebelum waktu rapat tersebut sudah dimulai itu kita ada schedule. Oh, besok ternyata ada beberapa agenda. Yang pertama ada rapat, kemudian kuliah. Agar nggak crash, gimana nih caranya manage-nya? Mungkin di rapatnya nanti sebelum jam 9 itu sudah mulai bisa izin terlebih dahulu. Nah, untuk gimana sih cara untuk manage-nya? Kadang kan kita juga bingung kan, kita mau mengepentingkan yang mana dulu nih, dari organisasi ataupun dari akademik. Untuk saya sendiri itu tergantung dengan skala prioritas masing-masing. Jadi kalau memang dirasa yang terpenting adalah organisasi, ya organisasinya dipentingkan. Tapi kan nggak mungkin, kita kan mahasiswa. Mahasiswa juga harus fokus pada akademik ya. Jadi kalau bisa mungkin memanage waktu, kemudian manage schedule-nya, sama tergantung dengan skala prioritasnya. Jadi 3 tersebut yang menjadi salah satu tips and trick saya dalam mengatur waktu, membagi waktu di antara organisasi dan akademik. Wow, keren banget ya. Keren banget, harus balance emang. Iya, kayak akuntansi. Akuntansi kalau nggak balance nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini ada nggak pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berminat mengikuti beasiswa Bank Indonesia? Baik. Boleh dong dikasih nih. Untuk tips saya ya, mungkin lebih ke arah perbanyak relasi, kemudian perbanyak organisasi mungkin. Karena di kampus ini juga banyak lah, kayak organisasi-organisasi Ormawa di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu bisa mulai diikuti. Mulai dari UKM, himpunan, BEM, dan IMM, dan yang lain-lain, Ormek juga bisa. Itu salah satu tips and trick sebenarnya dari saya. Jadi nggak hanya melalui prestasi akademik, prestasi yang lain, tapi kita juga bisa melalui prestasi di organisasi gitu loh. Baik, Oke, cukup sekian aja. Terima kasih banyak Kak Christmas atas waktunya yang memberikan cerita inspiratif pada kita semua nih. Semoga pengalaman kakak bisa memotivasi teman-teman mahasiswa di luar sana ya. Dan jangan lupa untuk pendengar media sosial Fakultas Ekonomi, dan jangan lupa buat follow Instagram FE Umpo ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.